Gimana kabarnya anak-anak? Baik-baik. Oke, untuk pertemuan kali ini siapa yang mau datang? Hamidi, Pak. Mana dia? Cabut, Pak. Siapa lagi? Selain Hamidi, siapa lagi? Ilham. Siapa lagi? Itu aja ya? Baik, Pak. Oke, mana dua orang ini? Ada apa? Ada permasalahan apa? Gimana? Janjian? Oke. Oh, berarti bolos ya? Iya, Pak. Bolos. Oke deh. Untuk memulai pertemuan kita hari ini, yang kosong di depan ini, tolong di depan dulu. Oke. Perwakilan aja, mungkin ketua kelasnya nggak ada ya. Perwakilan boleh memimpin doa. Besi, Pak. Pasti, oke, pasti. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Amin. Baik, hari ini kita bakal membahas. Udah nampak kan materi kita hari ini apa? Oke. Jadi Bapak bakal tanya dulu ya sama anak-anak, apa itu informatika? Ada yang bisa jelasin nggak? Komputer, Pak. Komputer. Ada yang lagi? Selain komputer apa? Informasi berbasis komputer. Masih berbasis komputer. Oke. Lain? Ada yang lain? Apa itu informatika? Gak ada yang tahu? Tidak, Bapak. Sekarang kita bakal mempelajari dampak sosial informatika. Tadi udah dibilang ya sama Vina tadi apa? Informasi sebuah berbasis komputer. Di sini informatika itu ilmu pengetahuan informasi menggunakan teknologi komputer. Jadi itu perannya meliputi bidang komunikasi, data, dan sistem digital. Nah, kalau misalnya kita masuk ke masyarakat, apa sih pengaruhnya itu dalam masyarakat? Jadi yang pertama itu dari kegiatan-kegiatannya kayak kehidupannya sehari-hari, gitu kan? Dari awalnya orang-orang ini nggak memakai informatika, nggak memakai sebuah apa itu di informatika itu kita mengenal komunikasi, data, dan sistem digital kan. Jadi orang-orang yang belum kenal sama bidang komunikasi, data, dan sistem digital itu kan namanya gaptek ya, nggak tahu apa-apa ya kan. Nah, jadi di waktu orang yang mengenal itu banyak pengaruh-pengaruh yang lebih baik gitu. Contoh, yang pertama itu orang-orang lebih banyak menerima informasi yang lebih banyak itu kan di internet gitu ya kan. Selain itu ada nggak pengaruh lebih pengaruhnya di masyarakat informatika ini? Atau dari Sakuri? Membantu pekerjaan, Pak. Membantu pekerjaan. Bisa. Selain itu? Jadi alat promosi, Pak. Jadi ada promosi ya, itu bagus ya. Karena sekarang itu ya, kalau kita apa
seperti yang sudah kita bahas tadi kan. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu, akses informasinya itu semakin mudah, ya kan? Semakin mudah. Terus di bagian konektivitas itu global, terus efisiensinya itu tinggi. Ada nggak yang tahu kalau misalnya kita menggunakan informatika ini efisiensi tinggi itu apa? Seperti yang sudah dicontohkan tadi di masyarakat. Nah, efisiensi tinggi terhadap dampak positif informatika ini apa? Lebih efektifnya? Gak tahu. Efisiensi tinggi dari dampak positif informatika itu mungkin ya. Kalau misalnya kalau kita di masyarakat kan, misalnya kita di masyarakat itu kan kalau misalnya itu udah berpengaruh untuk masyarakat, itu kan berguna banget kan untuk masyarakat ini, ya kan? Nah makanya kalau misalnya masyarakat itu benar-benar udah paham dengan informatika, dia tuh kayak bersyukur, terus jadi kayak berguna lah bagi dia gitu. Itu. Nah, jadi selanjutnya dampak negatif informatika. Nah, dampak negatif informatika ini itu informasi salah dan kejahatan cyber. Nah, anak-anak pernah nggak kejahatan cyber kayak misalnya kena phishing akunnya, kena bajak gitu, pernah nggak? Ada nggak yang pernah kejadian? Nah, coba ceritakan gimana kejadian kok bisa kena phishing, kena kena bajak akunnya gitu. Mungkin dari ini bisa diceritakan teman-temannya kok bisa kena. Awalnya masih bisa masuk gitu, cuman akhirnya di situ kayak emailnya udah diganti, terus akhirnya bisa lagi masuk ke situ dan di luar itu jadi nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja ya. Makanya kalau misalnya kita menggunakan media sosial ya, media sosial itu kita harus menggunakan proxy. Ya, proxy-nya itu lebih benar-benar kayak ditekankan lagi, lebih dimatangkan lagi, kayak misalnya contoh kata sandinya ya kan. Nah, terus kalau misalnya ada kayak link-link itu jangan sembarangan klik gitu loh. Nah, itu penyebab dari semisal kalau misalnya kita itu kena pajak akunnya, kena phishing gitu kan akunnya gitu. Jadi kita sebagai Genzi ya. Sebagai Genzi itu kita harus bisa yang namanya menelaah informasi yang lebih baik lagi, terus mencari informasi yang lebih baik gitu loh. Terus kalau misalnya ada pemberitahuan yang kayak ini menurutnya kayak nggak bisa nih kita ini kan kita nggak bisa yang namanya itu. Kalau kita itu, kalau misalnya kita tekan itu bakal terjadi hal-hal yang buruk. Nah, dari itu. Nah, makanya untuk kedepannya, Gendri mungkin harus lebih berhati-hati. Caranya gimana, Pak? Caranya? Biar kita tahu kalau itu linknya berbahaya gitu. Mungkin kalau misalnya link berbahaya itu bisa kita lihat dari nomor-nomor, misalkan itu kan dapat dari nomor-nomor gitu ya kan, kirim dari nomor yang nggak dikenal gitu ya kan. Nah kalau misalnya nomor itu nggak dikenal, itu sebisa mungkin itu jangan di respon gitu loh. Tapi itu kenapa? Nah, Di Facebook kan, Pak? iya. Itu karena cantik itu bagiannya klik, terus kayak login Facebook itu masukin usernya sama passwordnya, terus hilang. Karena mengklik ini ya, mengklik Iya, mengklik
kita harus bisa yang namanya itu mencari informasi lebih baik lagi kan. Nah, jangan sampai terjadi yang kedua kalinya gitu loh, masuk ke lubang yang sama, benar nggak? Pernah juga Oh. orang di SMS Ya. Oh, 500 ya, 500 setiap hilangnya. harus pakai apa? Saya percaya. Percaya dengan duit 500 nanti dilipat gandakan ya. Iya. Karena itu Pak. Waktu saya 100 Nah, lanjut ya. Nah, kita lanjut dari dampak negatif informatika. Nah, udah jelas ya kan dampak negatif dari informatika itu yang bisa kita lihat sekarang aja. Apa itu dampak negatif yang bisa kita lihat di sekitar kita? sering gadget. Main gadget ya. Ya. Kayak orang yang ngomong kan. Ini Pak, tadi Pak. Bapak ingat lagi ya di dalam pembelajaran kita harus fokus ya. Ya kita harus fokus ya dalam pembelajaran Bapak kita harus fokus ya dengan ini ya. Jangan menggunakan alat elektronik dulu yang lain. Oke. Kalau misalnya kita lihat lagi Bapak hukum ya. Oke. Mungkin dari kita ya coba baca apa itu dampak negatif dari informatika ini. Yang pertama, ketergantungan teknologi menyebabkan isolasi sosial. Nah, yang kedua itu kesehatan fisik dan mental terganggu akibat terlalu lama menarik layar. Nah, yang ketiga itu pelanggaran privasi dan pengumpulan data pribadi tanpa izin. Banyak ya? Wah, banyak banget dampak negatif dari informatika ini. Selain itu kemungkinan ya dari dampak negatif ini dampak negatif informatika ini dari hal-hal yang kalau misalnya kita punya orang tua ya, orang tua, terus tiba-tiba ada orang yang apa namanya itu ngasih apa namanya itu petunjuk kayak oh ini kalau misalnya bapak klik apa ini bapak nanti dapat 50 juta gitu kan, 50 juta dapat nanti pak. Bapak tolong ya nanti saya kirim linknya nanti. Nah bapak ini ya bapak apa namanya bapak tekan nanti bapak dapat 50 juta. Ternyata hancur semuanya kan, data-data itu hilang, terus kayak apa lagi itu kayak data-data pribadi ya, pokoknya data-data pribadi hilang gitu. Banyak kan terjadi. Nah sekarang tuh di apa ya di kaum orang tua ya, itu banyak banget terjadi hal-hal yang gitu. Kayak di sana ada orang-orang yang apa namanya itu orang-orang random ya, orang-orang random itu pasti dia tuh cari target itu orang-orang tua gitu. Nah itu dia tuh bakal mencari orang tua agar dia itu mendapatkan keuntungan dari tekan-tekan link itu loh, ya kan? Nah jadi maksudnya itu dari dampak negatif informatika itu yang merajalela ya sekarang itu berbohongnya sih, berbohong dari orang-orang yang sekarang menggunakan informatika. Jadi kayak dia itu menggunakan informatika itu sangat ini banget gitu loh, sangat apa namanya kayak bikin orang-orang jadi apa namanya itu jadi kesusahan, terus jadi bikin orang itu apa namanya kerugian lah gitu loh. Itulah itu yang merajalela sekarang kan gitu. Jadi kita kalau misalnya kita punya informasi yang lebih baik, kita harus kasih tahu sama orang tuanya misalnya kayak gini nggak baik ini gitu. Oke, kita lanjut tantangan etika dalam informatika. Coba Rizky, baca Rizky tantangan etika dalam informatika ini. Tentang etika dalam informatika yang pertama itu pengembangan harus bertanggung jawab atas dampak sosial teknologi, kemudian motivasi pengguna harus dilindungi secara ketat. Yang terakhir itu memastikan keadilan dalam akses teknologi merata bagi semua. Tantangan etika dalam informatika. Jadi sudah dibaca ya sobat, jadi pengembangan harus
bertanggung jawab atas dampak sosial teknologi. Terus yang kedua itu privasi pengguna itu harus dilindungi secara ketat supaya yang itu tadi kan, supaya kita nggak terjadi lagi yang namanya kena phishing lah, pajak lah, misalnya kurang bisa itu, terus data-data pribadi aman ya kan. Terus pastikan keadilan dan akses teknologi itu merata untuk semua. Nah, oke. Itu tantangannya ya dari etika dan informatika. Terus solusi dan upaya mitigasi. Nah, yang pertama itu pendidikan literasinya itu pendidikan literasi digital itu harus diajarkan penggunaan teknologi itu dengan secara bijak itu baik kan. Yang kedua itu regulasi dan hukum tegas tentang kejahatan cyber. Nah, itu harus kita kembangkan lagi supaya yang namanya kejahatan cyber itu harus ditegakkan supaya kita aman menggunakan informatika ini. Yang ketiga itu kembangkan teknologi yang bertanggung jawab dan beretika. Nah, menggunakan media sosial itu harus dengan baik dan bijak. Oke, sekarang ada kuis ya, ada kuis dari Bapak. Kuisnya itu dampak sosial informatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bapak minta anak-anak itu mengamati gambar ini ya, yang 1, 2, 3, 4 itu. Nah, amati gambar di atas itu, lalu coba diskusikan. Bapak minta kalian diskusikan teman-teman. Bapak bakal ngasih kelompok, 2 kelompok ya. Nah, nanti Bapak minta itu amati gambar itu, terus pikirkan apa dampak yang terjadi dari setiap gambar tersebut gitu loh. Nah, jadi Bapak bakal membagi kelompoknya di bagian kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Mulai dari sekarang Bapak minta Anda buat diskusi untuk membahas ini ya. 5 menit, Bapak minta 5 menit. Harus di ini ya, nanti dipresentasikan. Harus ditulis Pak atau bisa langsung? Boleh langsung, boleh atau ditulis juga boleh. Kalau sudah bisa boleh, boleh dipresentasikan ke Bapak. Ya Pak. Pada itu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Yaitu yang pertama yaitu dampaknya itu dampak negatif. Nah di sini orang tuh berkumpul tapi fokus dengan HP-nya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu belanja online. Ini yaitu dampak positif. Kita tidak lagi berbelanja secara langsung tapi bisa juga secara online. Kemudian yang ketiga dampak positif yaitu mereka dari gambar mereka sedang melakukan pembelajaran dan mencari materi dari sosial media. Nah kemudian yang keempat yaitu kalau yang ini yaitu dampak negatif yaitu karena keseringan kayaknya bersosial media ataupun memakai gadget. Nah jadi dampaknya itu yaitu seperti dampaknya itu ke otak, organ pusat kepala dan sebagainya. Mungkin saya diskusikan dan saya tak. Oke, terima kasih Bu Nanti. Apa sih yang tadi dari kelompok 2 sudah presentasikan untuk kelompok pertama kan? Siapa mau presentasikan? Yes. Oke, pada kalian silakan. Baik, setelah diskusi dengan kelompok 1, kami berasumsi bahwa dari gambar yang pertama itu terlihat dampak negatifnya, di mana mereka berkumpul tapi saling sibuk sendiri, masing-masing dengan gadgetnya tadi. Jadi interaksi sosialnya itu kurang terlalu sibuk dengan handphonenya. Nah yang kedua ini setuju juga dengan pendapat kelompok 1 kelompok 2 tadi bahwa ini adalah dampak positifnya, di mana dengan berkembangnya sosial informatika tadi ini juga berdampak pada kekuatan ekonominya ya. Jadi kita lebih
dari dampak sosial informatika ini gitu loh. Jadi mungkin kesimpulannya kalau misalnya kita menggunakan apa namanya media sosial itu kita harus menilai dari yang baiknya dan yang buruknya. Dan kebanyakan untuk bergantungan kepada teknologi agar kita itu bisa fokus dengan satu tujuan, yaitu kita bisa yang namanya belajar gitu ya kan. Jadi bapak bisa nih bapak nih sama satu siswa, mungkin bapak minta untuk etika baiknya ya harus jujur sama bapak dan berdiri di depan. Silakan. Oke, nah bagus. Apa dulu? Itu baru dia sudah berani. Bapak minta sama Bina ya. Kenapa tidak melanggar yang sudah bapak bilang ya? Kita harus fokus dalam belajar ya. Kenapa harus dilakukan itu yang kedua kalinya? Teman-teman kita nih lagi pusing ya, banyak banget sebenarnya ya. Mungkin kita bisa dari Bina untuk membimbing temannya ke SPP. Silakan untuk Bina ya. Karena orang yang pasti pembelajaran apa? Oke, silakan untuk Bina. Oke, kita berdiri semua ya. Kita harus ngikutin instruksi dari Bina. Tapi kalau misalnya dia ketawa, kita bakal tambahin lagi semuanya. Bercanda ya. Mau minta jawab. Oke. Kalau misalnya Bina ketawa, bapak bakal berdiri di depan saya. Yeah.
Ya kita sih jempolnya ada di jempolnya. Iya kan mentalnya. Maka berkali kalau kami kesalahan juga. Oke, mungkin terakhir ya itu materi kita untuk hari ini. Bapak bakal ngasih tugas ya untuk kalian nanti. Tugasnya itu untuk seminggu pekerjaan nanti dikerjain ya di rumah. Oke, kalau misalnya Bapak ada salah mungkin dalam ucap atau sifat mungkin Bapak minta maaf ya. Oke, untuk ketua, untuk perwakilan untuk mengakhiri pelajaran ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran